268 itu ada 5 pertarungan main card. Yang pertama dimulai itu adalah pertarungan antara Frankie Edgar melawan Marlon Vera. Oke, Marlon Vera ya. Ya, di kelas bantam weight kalau nggak salah. Ya, bantam lah. Terus bantam weight, terus ada Shane Burgos yang yang Kak Udili lawan Edson Barboza, masih ingat? Oh ya, Edson Barboza. Yang apa? Lawan yang istilah yang KO Dili. Dia KO tapi dia mundur ke belakang. Ya, oke. Dan itu ada penjelasannya di MMA Medic. Terus yang melawan Billy Quarantillo. Itu kelas apa? Ini welter ya? Shane Burgos kelas veter. Veter. Oke, sorry. Oke, Bang. Gimana tuh? Oke. Frankie Edgar kembali lagi setelah kalah brutal melalui flying dari Cory Sandhagen. Ya, jadi dia melawan salah satu petarung potensial dari Kolombia, Marlon Vera. Terus ini pertarungan yang kayak kalau Marlon Vera lebih tipikal baca pertarungan, nanti dia coba ngebantai atau coba lebih up di ronde kedua, ronde ketiga. Frankie Edgar mulai pengalaman, pernah pegang sabu juga. Ya kan? Yeah. Walaupun pernah KO menggenaskan dari Cory Sandhagen. Ya kita lihat nih antara si pengalaman sama si petarung potensial nih Marlon Vera. Walaupun memang secara skill set aku tidak melihat sesuatu yang istimewa sih dari Marlon Vera, artinya ya standarnya petarung Latin ya gitu-gitu ya. Ya. Kalau Frankie Edgar kan dia gulatnya bagus. Yoi, dia kan satu ini kan satu AK dia. Oh ya, yang menarik juga aku lihat di berita juga Frankie Edgar nih 3 atau 4 kali lagi kontrak dia sama. Jadi iya sih. Udah kayak mana? Ini masa-masa penghabisan lah. Kalau dia mungkin kalah 2 kali berturut, setelah ini dia kayaknya pensiun aja sih. Umurnya udah 35 ya, ketua ya. Iya, kadang-kadang memang ada situasi kayak stagnan untuk pindah promotor ya. Secara umur juga udah tua, terus juga tren kemenangan udah menurun gitu kan. Sekedar info nih, dia cuma punya 1 pertarungan lagi gitu. Iya, kontrak dia sekali lagi. Dan belum ada punya kontrak. Nah, cuman kan beda hype nih. Frankie Edgar kan ya petarung reguler lah. Reguler ya biasa. Kan? Hype juga standar aja gitu. Ya itu tadi. Terus pertarungan kedua lawan Shane Burgos lawan Billy Quarantillo. Shane Burgos sebenarnya bagus, boy. Bagus ya. Dia bagus itu mulai dari skill setnya bagus sebenarnya. Maksudnya tipikal yang menjanjikan ya. Maksudnya yang gini, dia salah satu petarung yang enak ditonton lah gitu dengan skill setnya. Oke, lawan Billy Quarantillo ya. Ini kalau kelas dari welter ke bawah tuh memang tuh sampai ke flyweight kita akan lihat sungguhan teknik, habis itu keseruan gerakan, artinya punya kecepatan, agility-nya masih bagus, tidak melambat, footwork-nya juga lancar ya kan. Ada full tekniknya juga ya, itu memang berat dinamika yang akan kita dapatkan. Berat normal manusia lah gitu. Dan itu akan kita lihat kayak tendangan akan sering kita lihat, bantingan akan sering kita lihat, grappling juga ada, striking juga lancar gitu, footwork juga nggak lambat, cepat, tempo permainan juga asik enak untuk ditonton gitu kan. Sensasi juga lebih hidup gitu ya, lah kalau mulai dari welter ke flyweight tuh asik sih. Nah, lanjut ke yang 3 nih. Sebenarnya yang paling menarik adalah 3 pertama ini. Iya. Tiga terakhir di main event. Cuman aku melihat tidak ada beda sisi panasnya antara pertarungan antara Justin Gaethje versus Michael Chandler dengan Kamaru Usman versus Covington 2. Kenapa tuh? Karena hype yang mereka bangun, Amerika ini kan nggak suka nih kalau misalnya pertarungan tuh lempang-lempang aja. Dia harus ada emosi gitu kan. Ya, dinamika US ini kan dinamika yang kayak orang boleh ngomong apa aja, orang boleh lakuin apa aja, tapi tinggal buktiin aja gitu. Jadi mereka perlu suguhan yang sifatnya provokatif. Ada dramanya lah, bumbu drama ya. Iya, ada bumbu dramanya. Drama ini malah drama emosionalnya, drama sisi trash talk-nya, drama sisi ngeki-ngekinya gitu. Okay. Karena beda dengan Namajunas versus Zhang Weili, ya kan? Mereka rematch, tidak
bilang soal gender gak, tapi yang jelas hype kali ini tuh Justin memang betul-betul muak sama Michael Chandler. Ya. Ketika Michael Chandler ngomong ngarang di ini, dia langsung video call Michael Chandler, Justin. Kayak kita video call ini, dia juga ngomong, kok ngomong apa? Apa yang gue ngomong ke media? Kapan lu pernah bilang gua berani taruh ngomong? Ya. Ngerti gak sih? Dia kan buat Jadi apa basic- isu-isu bilang Justin nggak mau kontrak segala macam gitu kan. Iya. Dan Nah, akhirnya gini, pertarungan ini dibumbui dengan sentimen. Nah, Justin Chandler tuh sentimen karena Chandler itu harus dapat panggung. Chandler itu harus butuh panggung. Nah, salah satu panggung yang diambil adalah soal statement kontroversinya dia, sehingga Justin GC keluar dari sarang dan akhirnya nyerang dia. Dan dia ngomong terang-terangan, aku gak suka lihat kok, aku memukul wajah kok. Oke. Ketika dia langsung ke mereka, "Ri, aku juga mau pukul juga." Jadi Justin GC juga kayak nggak perlu basa-basi. Dia nggak, kalau aku lihat Justin nggak gimmick, Ya. Ini serius. video emblemnya udah keluar nggak salah aku baru aja tadi. Yang nomor 2, Ya, UFC emblem. volume 2. Jadi Apa cerita? Apa cerita? Ya, belum nampak lagi. Aku mau lihat waktu nimbangnya lah nanti. Nimbang face off lah. Itu kan pas seru nanti. Ada ya mungkin ada tolak-tolakan atau apa kan. Jadi highlight Justin the highlight GC men, termasuk tipikal brutal, strike brutal. Kenapa aku bilang itu? Karena impact dari pukulannya, waduh, sadis boy. Apalagi leg kicknya kan. Leg kick Waduh, terkuat di leg gue. hanya kaki-kaki Khabib yang mampu menahannya. Walaupun kalau ditambah sekitar 8 more leg kick, Khabib bisa jadi selesai. Ya, Seperti yang bisa dibilang patah, Michael ya. Werman di cornerman waktu lawan Khabib. Bisa patah kaki dia. Si Dustin Dan kami dengan segala- aja juga oleng. Nah, Dengan segala respect, saya mengakui. Yang kita bilang Khabib lebih kuat secara rahang, secara postur, secara apa. Walaupun memang gameplay ya, apapun cerita kan, kalau kemarin kan soal didikti. Nah, Michael Chandler, aku gimana ya, kayak ini privilege fighter gitu, fighter yang dikasih hak istimewa. Ini kayak wildcard dia bilang. nah, jadi sistem buy ya. Setelah kita kompetisi sistem buy kan, maksudnya Kan Tony bilang dia habis Dana White privilege. jadi white privilege itu gara-gara frasa itu akhirnya bawa sampai sekarang. Ya. Jelek juga sih. Justin kesal soal itu. Justin kesal soalnya kayak anjir, aku udah berdarah-darah di lightweight. Oh, dari dia yang dapat, dia kalahin Dan Hooker dan langsung dapat title. Title shot lawan Charles. Dan memang yang dia nggak dikasih menang. mungkin gini masuk akal kalau dia kalahin Dustin GC baru lawan Chandler, baru lawan Oliveira. Ini dia kalahin Dan Hooker. Dan Hooker pada saat itu bukan peringkat 6 kayak saat ini. Ranking berapa dia? 11 besar nggak salah gue. Mungkin 11. Kok Dan Hooker tuh udah top 10 tapi bukan peringkat 6 kayak sekarang. Dia kan nyusul nih belakangan nih, habis kalah mana Nasrat dia naik ke 6 kan. naik 6. Sebelumnya dia belum naik ke 6. Nah, di situ kesal Justin. Nah, belum lagi pernyataan yang kayak anak baru nih main bacot ya di media. Jadi Justin kesal boy. Ya. Bukan orang yang malah melintang di lightweight udah dapat nih. Makanya dia hari ini pertarungan ini akan betul-betul nampilin sesuatu yang brutal. Jadi kayak aku akan bertarung secara rules, tapi aku pastikan aku akan kasih impact pukulan yang betul terasa untuk orang yang banyak bacot di media. Katain dia juga bahaya gitu. Jadi Michael Chandler di Iron dia punya bulan yang bagus, tapi bukan bagus kali juga. Karena mau ngomong bulan, mereka pernah sama-sama berbulan di kelas waktu masa-masa SMA. ya. Jadi cuman kan dua petarung ini kan akhir-akhir ini lebih suka striking kan. Nah, karena suka striking sampai GC bilang saking dia nggak senang sama ini, dia mau tantang kita adu pukulan di tengah oktagon tanpa mundur. Oke. Begitu belum kita memukul, mungkin kita lihat nanti hype-nya kayak apa, tapi yang jelas ini adrenalin kita akan betul-betul mulai memuncak, mulai dari Justin GC versi Chandler sampai ke Mano Usman Mabington. Oke, prediksi dari aku dulu ya. Justin GC ini bisa menang via TKO
kalau gulat mungkin peluangnya sangat kecil. Cender bisa imbangi kalau di gulat ya. Tapi Yap. Justin Gaji kalau terlalu ramah di round, ini kan sama-sama bagus stamina nih. Cender nih termasuk petarung licik. Aku udah lihat dia di Bellator. Licik bukan curang tapi dia pandai. Dia termasuk pandai walaupun walaupun secara signifikan KO dia nggak terlalu banyak dibandingkan dengan dia main di bawah. Jadi menurut aku Justin Gaethje harus gas di ronde 1-2 tuh, harus gas terus habis-habisan. Karena mana tahu dia bisa ceroboh kan. Dia lawan Oliveira kan. Jadi kira-kira bisa menang di situ lah. Oke, sekarang abang tanya apa kecerobohan si Michael Chandler pada saat melawan Charles Oliveira? Gini, menurut aku bukan lihat dia di Oliveira, aku lihat di pertandingan sebelumnya. Dia pernah juga lawan Alvarez nggak salah aku, walaupun dia menang si Chandler ini tipikal nunggu orang masuk pukul baru dia kasih, tapi dia counter, tapi dia maju terus. Waktu dia maju nih dia kan ortodok juga, kadang-kadang dia pengen stand tapi stand tanggung dia cuma untuk takedown itu. Dia sisi kirinya nih sering terbuka. Itulah yang kemarin Oliveira kasih. Mak ini kosong nih pas kali dikasih sama Oliveira. Itulah momen dimana memang kelemahan Chandler tuh kelihatan sih. Tapi kalau dia pandai manfaatin peluang, misalnya tangan dah masuk ke arah kiri dia kan, dia bisa kasih hook kanan. Hook kanan dia tuh bahaya kali. Sini udah kena dulu yang Patricky Pitbull Pitbull. Itu kan korban dia juga, nunggu masuk kan. Jadi menurut aku disitulah secara aku lihat belakang pertarungannya. Cuman yang abang lihat dari pertarungan lawan Oliveira, sepertinya rahang Michael Chandler tidak betul kuat. Oh ya. Kenapa? Berarti yang bagian ini dikat aja. Abang waktu yang abang pegang itu, abang mau bersih. Jadi Michael Chandler itu kenapa nggak begitu kuat? Seorang Charles Oliveira yang nggak punya track record punya pukulan KO punch, itu bisa membuat limbuk seorang Michael Chandler yang kita bilang punya pukulan yang Kuat. Berisi yang kuat. Aneh melihat fenomena punya KO punch tapi Raha nggak kuat, itu aneh gitu. Ya. Walaupun kadang bawaan lahir lah, bawaan genetik lah gitu. Ini ada kawan ya. Kawan Atel. Siapa tadi? Siapa? Nih yang tadi. Enggak. Atel. Oh iya, Atel. Oke, lanjut Bang. Jadi si Chandler ini sebenarnya gini, Justin lawannya brutal kan, tapi dia bangsa mau tahan pukulan. Rahang dia sanggup serap pukulan. Oke. Ya kan? Dan dia udah pernah rasain itu lawan Dustin pada atau lawan siapa si Tony Ferguson sampai 5 round, ya kan? Ya. Jadi aku lihat Michael Chandler hanya perlu game plan dan IQ yang lebih baik dari sebelumnya supaya tidak melakukan kecerobohan. Tuh. Oke, next Bang. Rosna Majunas lawan Zhang Weili. Ya, balas dendam. Zhang Weili udah balas dendam, yang dia udah ngaku dia sedikit terganggu dengan patahnya kaki Chris Weidman versus Uriah Hall. Dia mengaruhi konsentrasi dia sebelum tanding ya. Dan sayang dia melihat adegan itu di TV sehingga itu mempengaruhi dia dan hilang konsentrasi sepersekian. Akhirnya dia bilang, kalau di pertarungan yang besar seperti title shot atau title belt ini nggak bisa hilang konsentrasi 1% pun. Oke. Sehingga aku bisa terima itu, bukan sebuah alasan, itu masuk akal. Ketika konsentrasi dan fokus kita hilang, ya kan?
batin kita, mental kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan kita tidak nggak siap dengan apa yang kita lihat, ya seperti itu kejadiannya. Mungkin Zhang Weili nggak pernah lihat patah kaki, patah tebu lah kalau istilah bang sekalian tuh, patah tebu yang dekat di mata dia gitu. Ya. Itu Kalau sama jelas game apa? Dia terakhir kemarin kalah karena apa? High kick ya. Head kick. ya Ya, head high kick. kick yang kena di rahangnya. Ya, dari sisi kanan nggak salah gue. Kanan kena kiri dia. Ya, cuman aku kurang setuju gini. Itu bukan ronde yang harus cepat-cepat diselesaikan oleh si Ken Terus. Peterson, si wasitnya. Ya. Memang dia kena tendangan KO tuh, katakan itu tendangan yang udah KO. Itu tendangan kena down. Kena down ya. Oke. Langsung pop. Ya, jadi ya begitu jatuh tapi masih ada kesadaran, jadi tidak bisa dikasih TKO, tidak bisa dikasih KO. Oke. Kenapa? Karena masih ada unsur kesadaran di situ. Apalagi itu kan pertarungan title belt. Dan itu baru ronde pertama kalau nggak salah. Artinya gini, yang aku mau bilang sisa-sisa tenaga bertarung itu masih ada, boy. Ya, tapi karena cepat ya. Sedikit cepat, mungkin 2 menit ya. 2 atau 3 Ya, kalau dikasih efek 20 detik aja lah gitu untuk melihat apakah sanggup bangkit atau enggak, mungkin lebih menarik. terlalu Ya kan? langsung wasit ya. Ya, maka si Kate Peterson itu, aku ingat lagi itu nama wasitnya, namanya Kate Peterson, terlalu cepat gitu. Memang itu kena down, tapi kena down kan tidak berarti harus di KO tuh posisinya. Kenapa? Masih ada sisa kesadaran di Zhang Weili. Ya, dia kan nggak langsung slip kan, masih Nggak langsung slip, nggak langsung seperti sempoyongan atau kehilangan keseimbangan, enggak. Dia berusaha menetralisir efek dari tendangan head kick. Nah, Kate Peterson lihatnya beda. Mungkin ini juga ini juga seperti apa yang dilihat Dana White dan Sean Shelby sebagai matchmakernya UFC. Nah, makanya setelah mereka kalah, rematch ini tidak akan kemana-mana. Akhirnya kan mereka tarung lagi nih. Ya kan, Rose Namajunas sampai sama Zhang Weili itu nggak ada pertarungan habis pertarungan pertama. Ya. Pertarungan akhirnya sambung lagi, langsung sambung ke pertarungan kedua ini. Oke, prediksinya gimana nih Bang? Aku Zhang Weili, men. Zhang Weili. Ya, Zhang Weili. Dengan cara apa? Poin kah, TKO kah, atau KO? Submission. Submission kecil kayaknya. Kecil, cuman gimana ya, abang kalau ending susah prediksi karena kan petarung sekarang tuh lebih dinamis cara menyelesaikannya, bukan UFC zaman yang udah khas masing-masing, ngerti nggak? Apa yang dapat nih KO, oke, nanti KO, ayo mau submission kalau bisa di Zhang Weili kan tipikal striker, tapi bukan berarti dia nggak tahu cara kunci ya. Ras Namajunas juga gitu. Dia ada Dia punya striking, BJJ juga, tapi belum begitu ini BJJ, belum terevolusi sekali, tapi masih stand kickboxing. Nah, ketika dia stangnya kickboxing, tapi ketika dia dilatih sama Trevor Whitman, maka Trevor Whitman fokus kepada bagaimana memberikan efek pukulan yang berbahaya atau yang berdampak buruk bagi lawan. Trevor Whitman ini untuk urusan striking Ya, Onyx Lab ya. Onyx Lab, malahan menurut aku kemampuan melatih strikingnya itu jauh lebih bagus daripada Javier Mendes, tapi opini pribadi ya. Ya. Oke. Tapi aku tetap pilih Zhang Weili. Zhang Weili kelebihannya adalah soal combo strike. Oke. Yang terakhir nih, kita udah agak terlalu lama, hampir 20 menit. Terakhir gimana nih Bang? Usman lawan Colby Covington 2. Apakah Colby tetap ladeni stand atau dia harus main bulat sama Usman? Karena kalau dia main stand, jelas unggul Usman. Usman dia cerdik ya. Nah, kalau main bulat, mungkin peluang Colby untuk bisa masukin pound ground besar. Gimana? Itu menurut aku nih. Gimana nih menurut Bang? Usman ini staminanya bagus, cuma dia ceroboh aja itu aja. Oke. Dengan segala apapun yang dia punyai oleh Colby Covington, aku tetap akan memilih Usman satu. Ya. Kita lawan petarung Covington bukan anak bawang di kelas welter. Oke. Kamaru Usman juga bukan petarung ece-ece. Oke. Dah. Segala hal punya kelebihan masing-masing. Satu poin aku,
dari footwork, power, grappling, wrestling, oke, terus cardio, fight IQ, Ya, oke, semua cenderung ke Usman, Usman. Oke. oke. Dan satu yang tidak, yang paling bisa mendeklarkan atau menegaskan dominasi Usman nanti adalah soal apa? Oh ya, Rahang. Rahang. Ya. Aku ke situ aja. Kenapa aku pilih Usman? Banyak aku Kalau yang lihat lain follow. di analisis MMA, satu-satunya cara kalahin Usman tuh satu, Bang. Apa tuh? Submission. Karena Oh iya, dia kalah pertama gara-gara submission. Iya. Oke. Iya, ingat. karena dia Kekalahannya gara-gara submission sambil berdiri itu, sambil berdiri. neck choke. Siapa yang kalahnya? ini nggak tahu ya, ini apa imajinasi aku, Bang. Misal ronde pertama kan, Aku setuju. ronde pertama Usman kasih tangan nih, datang Colby, dia jam triangle, Bang. Dia kan menghayal aja nih. Jam triangle bisa nggak dia lepasin tuh? Kalau Colby gila keluarin BJJ, kan nggak pernah tuh Colby keluarin BJJ tiba-tiba dia loncat kayak gitu, dia choke dari atas. Iya, flying bulletin choke kan. Nah, flying. Nggak tahu, Bang, tiba-tiba kalau memang itu strategi untuk kalahin Usman kan, atau Ya kita ngomong game plan kan, sesuatu yang nggak terduga bisa terjadi. Ya kayak fly ininya si Mas Vidal ke Ben Askren, yang sangka. harus cerdas Ya kan? Karena kan contoh kayak Ben Askren. Jadi gini, Afka mau bilang Covington harus cerdas karena nggak bisa lagi pakai game plan yang awal gitu nggak bisa. Dia main stand nggak bisa. Rahang dia kuat, terus juga kalau takedown juga dari depan agak sulit. Kecuali dia takedown, dia ceroboh dari samping, diambil kaki dia, baru dia timpa badan dia, terus dia triangle kah atau diambil leg lock lah. Leg lock kan bahaya juga tuh. Kalau dia bisa kuasai leg lock, dia putar badan dia, atau piton choke. Piton tuh kan badan dirangkul, leher dia dipelintir, kan nggak tahu kita kemungkinan terjadi. Karena submission nih mungkin lebih tepatnya anaconda choke kali ya. anaconda. Karena Udah pernah buat belum anaconda choke? belum pernah. nanti kita breakdown ya. Sama bantal guling ya. Nggak, menurut aku untuk mengantisipasi striker tuh memang harus submission. Conor aja kan bisa submission juga. Kekalahan dia 3 submission. Khabib satu lagi di Czech Warrior sama Nate Diaz kan. Jadi menurut aku bisa menang kayak gitu. Kalau Usman ya tetap plan awal, dia main poin aja, atau bisa KO kayak kemarin, right hook ya, selesai. Tapi kardio gua akui ya. Cardio ya. Satu kelebihan yang bisa menyamai kalau abangnya, Apa tuh? volume pukulan. Oh ya, sama-sama kuat. Oke, nggak volume pukulan Covington lebih menarik. Ya. Bulat ya pukulannya, bulat. Ya, tapi secara power lebih kuat Usman. Kalau lihat dari pertarungan awal, ketika Usman kasih serangan, dia counter, dia bisa 1-2 masukin. Jadi Usman masuk sama strike, dia buat hand movement, bam, balas lagi 1-2. Itu rahasianya di ini, Bang, di footwork Usman yang bagus, rapi lah kita bilang. Kalau Covington ini kan banyak cengkak dah, loncat sini kan. Jadi waktu dia kasih power tuh loss, dia kan power jab itu kan dari pinggang juga, asal kasih. Jadi Sekuat Covington nggak sampai buat Usman menuju lantai lah. Tapi Gilbert Burns pernah buat Usman hampir menuju lantai. Ingat pukulan Gilbert Burns ya. Tapi dia bisa tahan. Ya, lebih kuat pukulan Gilbert Burns daripada Covington. Maka satu-satunya untuk menutupinya adalah ya trash talk lah. Jadi gini, pukul mental, jadi mentalnya dihajar hilang. Terus masalahnya Usman bukan petarung kacang-kacangan yang gampang emosi baperan gara-gara trash talk. Ya. Oke, Bang, closing. Dia bilang you're dead. Closing statement sebelum kita close. Closing statement yang pegang-pegang nih. Aku Justin, kedua
Rose, mungkin Rose bisa menang lagi. Yang terakhir ya Usman kayaknya. Oke. Bang Habib, Ya, kalau gimana? kalau aku prediksinya aku akan pegang Justin di highlight GC, yang kedua Zachary, yang Oke. ketiga Usman di Nigerian Nightmare. Oke. Kamaru Marti Usman. Kamarudin Marti Usman nama dia. Nama Marti Usman. Iya, Kamaru. Nama asli dia? Ya, karena dia waktu masuk Nebraska dia ubah nama di Amerika. Fun Oh fact, iya, ya, gara-gara apa? dia kan imigran. Iya, dia imigran. Ya, Terus ubah nama nggak salah aku. Marti. Kamarudin Marti Usman. Fun fact. ya nama malah dipendekin ya. Soalnya kan namanya Kamarudin Usman, karena Iya. ayahnya Muhammad Usman kalau nggak Ya, salah. ya, dia dari keluarga Muslim ya. Nigeria, Dari dia Nigeria. Martis. Ya. Ya, kayak dia bilang I am the problem ya. He's the problem for the welterweight. Oke, itu aja pembahasan kita Ya. untuk UFC Siap, Oka. 268. Tadi kita udah bahas Akan menarik, flashback Oka. 267. Nanti kita ngobrol lagi hasil pertandingan dan next kita juga akan Siap. tunggu UFC 269 atau UFC 270 Dustin Poirier versus Charles Oliveira. Wah, itu juga seru juga itu. Seru juga kali. itu. Itu kita Panas itu. prediksi gimana main-main stand dan BJJ indah dari Charles Oliveira. Sekian dari aku. Yang jelas ini ya, Oke. yang jelas sudah satu hal, ini minggu-minggu sibuknya para pecinta dan para media untuk MMA khususnya yang UFC ya. Oke. Masa-masa sibuk, nggak sempat istirahat 267, minggu depan 268. Men. Langsung balik panitia dari Dubai langsung ke Madison Square, New York. Oh, divaksin dulu mereka, Bayar. divaksin dulu. Ya, dan Awe mau nggak mau harus pakai jet. Oke, itu aja. Mungkin nggak tahu. Pastilah. Oke, itu aja. Oke. Ini Oke, thank you, emblem man. emblem ketiga mau keluar bentar lagi. Sore kita nonton lagi perkembangan emblem. Oke. Oke. Saya Afka di Banda Aceh, Habib MMA Enthusiast di Los Mawe. Sekian, terima kasih telah menonton selama kurang lebih 30 menit. Salam tangan Sip. kosong.